Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita kembali menyaksikan bagaimana klarifikasi Pendeta Gilbert terhadap tuduhan penistaan agama. Mari kita dengarkan bersama bagaimana klarifikasinya. Berikut ini, Tuhan Yesus memberkati. Apapun sebagai masalah. Buat saya, kalaupun itu sempat terlontar dari hati saya, biasa aja ada tanggung jawab yang berbeda. Jadi misalnya kayak suami kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga. Nah, kekristenan percaya ada 10%. Lalu apa itu namanya, saudara-saudara sepupu kita ada 2,5%, biasa saja gitu. Jadi tidak ada sama sekali niat apapun. Tapi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti tidak ada olok-olok. Tidak ada olok-olok, itu tidak ada. Pasti tidak ada gitu. Nah, tapi kalau itu menjadi sesuatu yang salah, saya melihat bukan wilayah saya untuk berbicara gitu kan. Masing-masing orang ada wilayahnya. Ketika Dr. Richard ngomong tentang kedokteran, itu namanya keren. Tapi kalau ketika Dr. Richard ngomong tentang khotbah gereja, kan saya jadi, kenapa wilayah saya tuh? Nanti saya jadi dokter kan? Jadi saya melanggar apa itu namanya, pagar yang harusnya nggak boleh saya langgar. Untuk itu saya salah. Oh, Pak Pendeta sendiri merasa bahwa Pak Pendeta sudah melewati pagar yang harusnya Pak Pendeta seperti saya bilang, kan ini ada masing-masing punya tanggung jawab gitu. Nah, kepercayaan masing-masing ya. Kepercayaan masing-masing, buat saya keunikan masing-masing. Nah, saya nggak harusnya bahas itu gitu. Nggak harus bahas itu di tengah komunitas saya, kan memang nggak ada yang atur 2,5% gitu. Ya, itu salahnya melanggar pagarnya itu kan gitu. Itu menurut saya. Tapi kenapa menyebut angka itu atau menyinggung Pak Pendeta? Apakah ada perasaan tersakiti atau mungkin ada masalah pribadi? Buat saya sama seperti ada perbedaan, keunikan. Jadi keunikan bahwa ini ada 10, ini ada 2,5 gitu. Nah, buat saya ya itu biasa. Maksudnya buat Muslim nggak berat 2,5, buat Kristen nggak berat 10%. Itu memang udah aturan masing-masing. Ada perbedaan. Kesalahan saya di sini, saya melanggar pagar gitu. Yang mestinya saya tidak bahas gitu. Jadi sama seperti kalau saya bahas urusan gereja kan wajar. Kalau saya tiba-tiba bahas urusan kedokteran, Dokter Richard juga bilang kayak dokter aja lu, nggak sekolah itu, nggak ngerti itu. Jadi di situ saya salah gitu. Untuk itu saya sangat minta maaf gitu buat yang merasa terluka dengan itu gitu. Saya minta maaf. Pak Pendeta, aku coba masuk lebih dalam. Kalau nggak nyaman boleh disampaikan dengan saya, Pak Pendeta. Dalam video tersebut Pak Pendeta juga kan berkata bahwa repot cuci-cuci. Ya. 2,5 ya, tapi repot cuci-cuci dan harus 5 kali sehari. Apa masalahnya Pak Pendeta? Saya nggak melihat ini sesuatu hal yang negatif ya. Soalnya kalau misalnya mencuci, membersihkan diri kan itu suatu hal yang positif ya, yang bagus ya. 5 kali sehari juga saya menganggapnya ini sesuatu hal yang positif, bagus. Berarti kita dalam satu hari 5 kali mengingat Tuhan. Ya. Menurut saya ini nilai plus, nilai positif dibandingkan mungkin beberapa saudara-saudara kita yang lain ya. Ini kita setiap saat kita mengingat Tuhan, menurut saya itu hal yang sangat positif. Apa masalahnya Pak Pendeta? Iya, jadi memang tidak ada masalah gitu. Ketika saya bilang repot dan berat, itu sebetulnya gini, otokritik terhadap umat Kristiani. Kenapa umat Kristiani? Karena itu sebagai sebuah pelajaran yang keras gitu, bahwa satu, jamnya nggak boleh berubah. Jamnya harus di situ. 2, gayanya nggak boleh berubah gitu. Ada aturan yang baku gitu. 3, kata-kata yang diucapkan harus dihafal gitu. Dan yang keempat, ada proses sebelum masuk ibadah mencuci. Latar belakangnya, kebetulan saya ini tinggal di kampung. Saya tinggal di kampung waktu saya kecil. Dan saya ini kebetulan ya namanya anak kampung gitu kan. Senang adu panco gitu. Itu waktu usia SD, senang adu panco. Jadi bagaimana latihannya itu mompa gitu. Jadi dekat rumah saya ada masjid. Jadi setiap kali jam-jam itu saya senang lari ke masjid untuk pompain orang-orang wudhu gitu. Jadi saya tahu apa itu yang mesti dicuci-cuci gitu. Nah, saya melihat, waduh, kok
itu segitu taatnya gitu. Jadi kenapa saya bilang repot, saya bilang setengah mati, bahkan sampai saya bilang begini, itu sampai mesti lipat kaki loh. Makanya saudara-saudara sepupu kita sampai usia 70 tahun masih bisa lipat kaki. Itu bukan merendahkan. Walaupun kesalahan saya kembali, saya lompat pagar yang tidak seharusnya saya bicarakan gitu. Dan untuk itu saya sangat minta maaf untuk yang terluka dan tersakiti. Tetapi itu otokritik untuk umat Kristiani, umat saya nih gitu. Kamu orang, makanya saya bilang, kamu orang dengan tenangnya doa sambil lonjor kaki, main handphone, kadangkala masih main game, kadangkala apa itu namanya upload sesuatu gitu. Nah, kenapa itu otokritik untuk memberi peringatan kepada kita nih gitu. Kamu tuh udah cuma seminggu sekali, masih nggak datang lagi. Kan kadang-kala juga walaupun seminggu sekali, nggak selalu tiap minggu ke gereja. Nah kalau ini udah sehari 5 kali, ya kan? Kan betapa beratnya atau betapa perjuangannya demi melakukan ibadah. Nah kita jangan karena merasa oh ya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, lalu kita santai-santai gitu. Nah nggak bisa begitu gitu. Justru kita harus tetap berjuang gitu. Jadi kesalahan saya di sini mungkin saya membandingkan yang nggak harusnya saya bandingkan gitu. Tetapi maksud saya sekali lagi meskipun saya salah dan lain-lain, maksud saya tidak ada sekalipun, makanya saya minta maaf, tidak ada maksud saya untuk mengolok-olok gitu. Karena dan tertawanya jemaat itu bukan menertawakan proses menyuci dan berdoanya, tapi menertawakan proses jemaat itu adalah proses menertawakan diri sendiri gitu. Iya ya kita kok kelakuannya kayak gitu. Dan dalam hidup saya yakin tertawa yang paling lepas adalah menertawakan diri sendiri. Betapa bodohnya kita selama ini, betapa anehnya kita selama ini. Mendapat anugerah Tuhan, tapi kemudian menyia-nyiakan anugerah. Dan sekali lagi seperti saya bilang, saya tidak lari dari persoalan ini. Saya akui bahwa itu memang sebuah kesalahan. Untuk lompat pagarnya itu, mencampuri, membicarakan yang saya tidak ahli dalam bidangnya gitu kira-kira begitu. Oke, tapi Pak Pendeta sepakat bahwa ya berdoa sehari 5 kali itu suatu hal yang baik. Bukan hanya baik, kalau kita harus bilang makanya istilah saya setengah mati dalam arti kata luar biasa gitu. Ya kan? Sesuatu hal yang positif ya. Sesuatu yang positif dan kita ini sebagai umat Kristiani yang merasa ibadahnya kayaknya lebih santai harus belajar gitu bahwa kita nggak bisa begitu lagi gitu. Kita harus minimal kalau seminggu sekali harus hadir. Kalau ada tengah-tengah minggu ada ibadah PA harus hadir. Dan kita jangan bilang sibuk gitu. Karena kamu seminggu paling 3-4 kali kebaktian. Gitu. Seperti itu Dr. Richard. Oke, Pendeta aku juga pengen harus menjelaskan juga karena kan disampaikan di situ ada 3 poin tadi yang saya sangkep ya. Satu tadi poin sudah saya sampaikan ada 2,5% tadi ya. Pak Pendeta juga sudah press release juga dengan Pak JK ya tentang mengatakan bahwa tidak 2,5% pada kenyataannya lebih dari. Dan luar biasa Pak JK juga. Jadi hal ini juga menjadi baik karena Pak JK juga menjelaskan di samping zakat, ada infak, ada sedekah, dan juga ada hibah. Gitu. Jadi 2,5% itu hanya sifatnya zakat. Gitu. Jadi di satu sisi saya akui kesalahan ini, tapi di sisi yang lain kita jadi belajar banyak. Dapat ilmu ya? Dapat ilmu. Apalagi bapak kita semualah Pak JK gitu, dia memberi masukan yang sangat bagus. Gitu. Satu tadi soal zakat sudah, yang kedua soal jumlah doa dan juga mencuci ya. Yang ketiga ada gestur seolah-olah bahwa melakukan ibadah tersebut sulit bahkan sampai menekuk lutut ya kita bilang. Ya. Padahal sebenarnya secara filosofi dan secara ada penelitiannya juga bahwa gerakan tersebut itu bisa menambah nilai kesehatan justru sebenarnya. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang jelek seperti kata Pak Pendeta tadi yang sampaikan bahwa bahkan saat yang umur 70 tahun, 80 tahun masih melakukan itu dan menurut penelitian itu memang menambah kesehatan Pak Pendeta. Itu dia yang saya bilang. Jadi kita ini begitu santainya bahkan sampai main handphone. Itu kalau di khotbah aslinya yang tidak dipotong itu saya jelaskan bahwa doanya saudara sepupu kita nggak boleh bawa handphone dan nggak mungkin bawa handphone. Bagaimana bisa main handphone? Nah, Dokter Richard benar juga ya. Dokter Richard pasti ngerti bahwa ketika kita di gereja mana ada orang Kristen yang nggak pegang handphone. Gitu kan? Kita baca Alkitabnya di handphone, kan begitu. Lalu kemudian masuk SMS, masuk WA, masuk kita masih sempat balas gitu. Nah,
kalau sedang menjalankan sholat 5 waktu ini, bagaimana kita bisa pegang handphone? Kan nggak mungkin gitu. Nah, itu sebetulnya yang seperti saya bilang, ada maksud saya yang baik, tapi saya jalankan dengan cara yang salah gitu. Karena itu bukan hak saya membandingkan gitu. Hanya saya melihat yang baik ini, nah tapi memang kan kebetulan gaya saya ini, saya menyampaikan segala sesuatu lebih dengan gaya humor gitu. Nah, tapi bisa ditanggapi dengan salah, dan ini saya mengerti dari kawan-kawan MUI juga dijelaskan bahwa tidak sepatutnya kita mengadakan perbandingan-perbandingan. Tapi hati saya sebetulnya karena melihat itu bagus. Saya mau kasih tahu jemaat saya gitu. Oke. Kamu orang bawa handphone apa segala macam gitu. Kadangkala kan kita kalau khotbah kan menghadap jemaat gitu kan. Kadangkala kan kita lihat ada jemaat yang sempat ngangkat telepon, mungkin dia bilang sebentar gue lagi ibadah gitu. Tapi kan ya ampun sempat-sempatnya jawab handphone gitu. itu sebetulnya yang menjadi concern saya, tapi sekali lagi saya tidak lari bahwa saya salah karena saya melompati pagar yang tidak seharusnya saya jalani. Begitu dokter. Oke. Dan Pak Pendeta sudah ke Pak Yusuf Kalla dan sudah ke MUI. Jadi hari kejadiannya yang saya tahu justru dari rekan saya, seorang ustadz namanya Ustadz ini telepon saya lalu bilang, Pak Pendeta ini ada viral. Lalu saya bilang, tentang apa gitu. Lalu beliau jelaskan sedikit. Oh baik. Saya karena itu kan justru tahu pertama kali dari Pak Ustadz. Dari Pak Ustadz gitu. Nah Pak Ustadznya ini kabari saya, lalu kirim ke saya potongannya. Nah lalu saya lihat ini udah banyak editnya. Lalu saya bilang saya akan kirim yang aslinya gitu. Saya akan kirim aslinya. Nah waktu itu langsung saya hubungi Pak JK gitu. Jadi itu hari Minggu jam 2 saya ditelepon Ustadz Dasar Latif. Lalu kemudian jam 6 sore saya telepon Pak JK gitu. Karena saya ini manusia yang gak mau nyakitin orang, gak mau merugikan orang gitu. Itu di hati saya gitu. Mendingan saya susah, mendingan saya apapun, jangan nyusahin orang gitu. Jadi waktu saya dengar ada masalah, sebelum saya cek masalahnya sampai sejauh apa, langsung saya tahu karena yang pertama saya ini orang Indonesia Timur. Gitu. Nah untuk orang Indonesia Timur Pak JK itu seperti Bapak Damai ya, karena kasus Poso, kasus Ambon beliau yang damaikan. Jadi saya langsung ingat, beliau ketua Dewan Masjid, saya hubungi beliau. Nah setelah jam 6 saya hubungi beliau, jam 7 kalau saya nggak salah, saya hubungi rekan saya di MUI. Gitu, saya bilang boleh nggak saya ketemu gitu. Nah Pak JK saya bilang kalau boleh malam ini gitu. Saya hubungi sekretarisnya. Kalau boleh malam ini, benar-benar Pak JK nggak bisa malam ini. Paling cepat hari Senin jam 2. Saya bilang oke, saya atur waktu Senin jam 2. Lalu kemudian saya hubungi MUI gitu karena saya tahu rumah besarnya. Kan kalau Pak JK sebagai bapak kan gitu. Nah kalau rumah besar resminya dari umat muslim kan adanya di MUI. Jadi saya hubungi kawan-kawan saya MUI. Saya bilang ini ada permasalahan. Oh iya memang ada katanya gitu. Boleh nggak saya diterima untuk klarifikasi dan meminta maaf. Baik gitu. Tapi kita masih libur, ada banyak yang di luar kota. Lalu besok saya akan hubungi. Nah, lalu pagi-pagi saya telepon lagi MUI, saya kasih tahu bahwa saya akan diterima Pak JK jam 2 siang ini gitu. Lalu mereka bilang oke, kalau gitu kita usahakan hari ini. Tapi terus nggak bisa, mereka kasih waktu hari Selasa. Mulainya jam 9 pagi. Terus pindah lagi ke jam 11. Terus dia bilang pengurus semua karena ini masalah menjadi serius. Jadi pengurus minta supaya jam 12 siang aja. Jadi karena mereka ada rapat dari jam 10 sampai jam 12. Jadi pendeta diundang jam 12. Jadi dalam hal ini saya tidak karena viral lalu saya menghubungi Pak JK dan MUI. Justru karena sebelum viral waktu itu saya pikir karena kan istilahnya ketemu Pak JK kan nggak bisa ketok pintu, Pak JK saya mau ketemu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi mesti ada perjanjiannya dulu gitu. Dan mereka sudah menerima dengan sangat baik. Syukur puji Tuhan bahwa mereka bijak. Jadi baik Pak JK
memberi nasihat, memberi arahan, juga memberi pandangan tentang, dan waktu itu didampingi juga oleh Profesor Komarudin Hidayat dan Profesor Imam. Jadi kita berdiskusi soal zakat, soal infak, sedekah, lalu hibah gitu. Jadi menambah pelajaran lah untuk kita gitu. Nah, lalu MUI juga sama dan juga memberi arahan-arahan yang baik ke depannya. Oke. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya saya lihat-lihat ini menjadi pelajaran yang berharga, Dr. Richard. Kenapa? Karena banyak masalah tidak mau diselesaikan di tempat-tempat resmi. Jadi saya lihat kenapa kan banyak tuh kasus penistaan agama dan lain-lain. Nah, karena ternyata saya lihat bahwa tidak diselesaikan, misalnya kayak Kristen kan ada PGI misalnya. Jadi saya dalam kasus ini langsung lapor ke Menteri Agama, lapor ke PGI bahwa saya salah ini, saya gini, what should I do gitu. Nah, jadi dari PGI juga ada komunikasi ke MUI. Nah, kadangkala persoalannya kalau ada masalah begini muncullah ego. Nah, munculnya ego, masing-masing merasa saya benar terus kenapa gitu. Nah, ini yang saya dinasihati oleh MUI yang biasanya menjadi panjang. Kalau umat Kristen merasa ada masalah dengan ustadz atau apapun, lu datang aja ke MUI kan kita rumah besar gitu. Nah, pendeta juga sama, ada masalah kepada umat Islam datang aja ke kami, biarkan kami yang meramunya gitu. Ada masalah apa? Adakah unsur penghinaan di dalamnya atau ada apa atau ada yang bisa didamaikan gitu. Jadi saya pikir Indonesia ini lembaga-lembaganya udah bagus, tapi seringkali kita nggak mempergunakannya gitu. Kita terlalu ego untuk tidak menyelesaikannya. Nah, saya lihat luar biasa gitu, baik Dewan Masjid maupun MUI maupun Dirjen Bimas Kristen maupun Menteri Agama maupun PGI semua bersinergi memberi jalan keluar masing-masing, berusaha menenangkan masalah ini juga ya Pak Pendeta. Semua diselesaikan dengan baik. Oke, Pak Pendeta, saya tetap ingin bertanya bagaimanapun juga walaupun diterima dan sebagian dari beberapa itu memaafkan atau mendengarkan Pak Pendeta, tapi bagaimanapun juga tetap jadi kegaduhan dan beberapa orang itu melaporkan Pak Pendeta. Kalau misalnya Pak Pendeta laporannya berlanjut dan saya nggak bisa ngomong ya Pak Pendeta ya, dari laporan ternyata ini berlanjut Pak pengalaman Pendeta. yang pernah dilaporkan. Ini saya jadi takut soalnya ngomong sama yang udah pengalaman. Gimana Pak Pendeta tanggapannya Pak Pendeta? Jadi yang pertama saya pikir untuk setiap keadaan kita harus berani bertanggung jawab. Dan yang pertama saya lihat kan ada yang tersakiti gitu. Nah, jadi negara kita kan negara yang percaya pada musyawarah untuk mufakat gitu. Jadi memang langkah-langkah ini kita buat. Nah, kemudian ada yang melaporkan, ya biasanya kita kan menunggu gitu langkah-langkah selanjutnya. Nah, saya sih berharap yang penting jangan ada kegaduhan, kan begitu. Kalau ada pemeriksaan dan lain-lain, ya namanya warga negara ya kan harus dijalankan. Tapi mudah-mudahan karena dari lembaga yang sudah terhormat, yaitu MUI, sudah menyatakan tidak ada penistaan, ya dari pihak MUI berkata mudah-mudahan semua bisa ditenangkan gitu. Karena Kapolri sudah mengeluarkan yang namanya restoratif justice gitu. Jadi mungkin dulu-dulu semua dipersoalkan. Nah, kalau hal-hal apapun dipersoalkan, kalau semua konten YouTube dari Kristen maupun Muslim semua dipersoalkan, kan polisi nggak ada kerjaan lain kecuali nangkepin orang aja tiap hari gitu. Nah, dan demo gitu. Jadi ya mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik. Kita nggak ngabisin energi untuk hal-hal yang sudah Pak Pendeta juga sudah minta maaf kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Dan lewat ini juga kan juga kita sekali lagi mengucapkan maaf buat yang tersakiti. Dan satu yang dipesankan oleh Pak JK dan MUI, yang penting juga jangan dibuat lagi gitu. Kan kalau iman Kristen kan juga begitu kan, wanita yang tertangkap basah berbuat zina memang diampuni oleh Yesus, tapi Yesus kasih pesan jangan buat dosa lagi. Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana klarifikasi Pendeta Gilbert
terhadap tuduhan penistaan agama. Nah, hal ini yang memicu sesuatu konflik antara satu dengan yang lain. Tetapi dalam hal ini Pendeta Gilbert menanggapinya secara positif. Nah, hal yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami dalam hal ini bahwa dalam suatu masalah marilah kita mendamaikannya dengan baik, dengan pikiran yang positif supaya masalah itu akan damai, dan mari kita mencarinya bersama karena itulah yang terbaik. Dan mari kita semua yang punya masalah hidup, mari kita juga melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini tanggapan saya, semoga video ini memberkati kita, bahkan mencerdaskan kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video-video berikut.